Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital yang minta izin dari Pak Erlangga selaku narasumber dari perusahaan Gema Insani. Jadi kami di sini ingin mewawancarai seputar kinerja sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Nadira Firiswana selaku dari ketua kelompok Sebut, serta rekan saya Muhammad Ramadan Fial Madani, Syafrinul Wahidani, Taliza Wulandari, dan Daniel Maki. Kami mungkin bisa dilanjut ke manajemen kompensasi kali ya. Ya boleh, silakan. Jadi kalau untuk manajemen kompensasi ini sendiri dari kelompok kami itu memiliki 12 pertanyaan ya Pak. Bisa dimulai dari saya dulu. Kalau dari tadi kan ini sebenarnya nomor 1 pertanyaan sama yang sejak kapan perusahaan Gema Insani didirikan, tadi kan sudah dijawab oleh Pak Erlangga sendiri. Lalu kalau untuk cuti nih Pak, kan biasanya perusahaan itu kan memiliki ketentuan cuti berapa hari untuk karyawannya. Kalau di Gema Insani ini ada nggak sih Pak cuti yang diberikan setiap divisinya atau semua divisi sama cutinya, misal 1 tahun diambil untuk 20 hari atau per divisi itu mereka memiliki beda-beda jatah cuti yang akan mereka ambil? Kalau cuti itu kita menganut atau kita mengikuti ketentuan dari pemerintah itu 1 tahun minimal 12 kali bagi mereka yang sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Jadi cuti diberikan kepada seluruh karyawan kontrak maupun tetap yang sudah melewati tadi fase 12 bulan bekerja berturut-turut, gitu ya. Kemudian berapa jumlahnya? Itu 12 hari per tahun. Itu untuk cuti reguler. Sedangkan kita juga menganut sistem cuti non reguler. Cuti non reguler itu adalah cuti yang diberikan karena kejadian-kejadian tertentu tanpa memotong cuti tahunan. Contohnya kalau kita menikah, itu ada cuti non reguler yang diberikan oleh kantor itu 3 hari. Kemudian cuti istri melahirkan atau dirinya melahirkan, cuti hitan anak hitan, cuti orang tua wafat atau keluarga dekat wafat. Kemudian lagi cuti ibadah itu diberikan juga tanpa memotong cuti tahunan. Itu aturan cuti di sini. Kalau untuk perusahaan Gema Insani ini tuh menerapkan konsep kayak CMB gitu nggak sih Pak? Ya, konsep CMB-nya ada. Jadi kompensasi dan benefit kompensasi itu kan imbalan. Benefit itu kan imbalan juga tapi sifatnya non tunai misalnya. Jadi kompensasi yang kita berikan ya salah satu komponen kompensasi itu adalah upah. Upah itu komponen kompensasi, salah satu komponen kompensasi. Di dalam upah itu ada yang disebut sebagai upah tetap atau disebut juga upah tidak tetap, ada tunjangan dan lain sebagainya. Kalau benefit biasanya hal-hal yang berkaitan dengan tambahan yang kita berikan kepada karyawan di luar upah. Contoh benefit yang kita berikan itu salah satunya adalah BPJS, itu adalah benefit yang kita berikan. Kemudian ada lagi bonus tahunan jika mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi selain bonus ada seperti bagi karyawan-karyawan kita ini kalau mau nginep di hotel yang kita punya itu dapat diskon 50%. Itu bagian dari benefit. Terus THR juga ada. Selain itu juga ada kacamata. Kalau kita punya kacamata mau ganti, itu perusahaan memberikan subsidi tunjangan kacamata. Kemudian kalau kita menikah, kita diberikan tunjangan pernikahan. Melahirkan, istri kita melahirkan, itu juga dapat tunjangan melahirkan di luar BPJS. Jadi ada beberapa hal yang seperti itu. Jadi kita sudah terapkan itu.
Oke, selanjutnya mungkin kan tadi kita sempat membahas gitu ya Pak, konstan terjadinya recruitment, terus kan di training dulu ya Pak prosesnya. Nah itu biasanya ada benefit nggak sih Pak kalau misalkan ada orang yang lagi di training dari perusahaan ini? Kalau dia adalah rekrutan baru, benefitnya sih cenderung nggak ada ya, nggak ada benefit apa-apa, kecuali upahnya aja. Kecuali sudah dinyatakan sebagai karyawan kontrak, tetap itu boleh benefit. Jadi harus melewati masa probation. Kita sebutnya bukan probation, probation itu hanya untuk jenjang atau level atau perjanjian dengan jenis perjanjian PKWTT. Kalau untuk yang mereka yang kontrak, sebenarnya bukan training yang kita sudah mau kontrak, tapi ada 2 bulan yang kita lihat. Selama masa kontrak itu yang 12 bulan ya, kan kontrak pertamanya 12 bulan. Nanti kita lihat 2 bulan pertama kalau yang bersangkutan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, kontraknya lanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya, berarti kontrak bisa salih. Mungkin soal selanjutnya hampir sama kayak tadi Pak, untuk visi misinya masih sama ya Pak? Sama. Berarti lanjut ke soal berikutnya. Apakah perusahaan ini ada bonus atau intensif yang berbasis kinerja? Mungkin misalkan kinerjanya baik, pasti ada bonus. Jadi kalau bonus atau insentif itu sifatnya bukan karena kinerja ya, tapi karena ya memang basisnya karena kinerja, tapi kinerja yang dilihat adalah kinerja perusahaan, bukan kinerja individual. Berarti dari perusahaan, kinerja perusahaan ya Pak? Kinerja perusahaan. Kalau perusahaan mencatat laba, mencatat keuntungan, maka sudah dialokasikan anggaran untuk adanya bonus. Tapi kalau misalkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau laba yang diinginkan, maka biasanya nggak ada bonus yang sifatnya masalah. Nah, kemudian bonus itu juga basisnya adalah dari prestasi dari masing-masing karyawan. Kita dari masing-masing karyawan, kalau kinerja karyawan yang baik, maka memiliki mendapatkan bonus dengan jumlah tertentu. Berikutnya, seperti apa mekanisme kontrak kerja dan kenaikan gaji pada perusahaan? Kontrak kerjanya kita mengikuti dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Kita punya karyawan itu ada lima jenis ya, ada karyawan kontrak, ada yang tetap, ada yang freelance, ada yang part time, dan ada yang outsource. Itu masing-masing memiliki aturan yang berbeda. Itu masalah. Ya, kerjanya bareng tapi punya aturan yang berbeda. Ya, mereka yang part time punya aturan, yang freelance juga punya aturan. Untuk bagian-bagiannya sama Pak? Bagian-bagiannya nggak seluruh bagian itu ada freelance atau part time. Biasanya freelance atau part time itu ada di bagian tim kreatif ya, editor, layouter, designer. Berikutnya, apa saja manfaat yang diberikan benefit bagi perusahaan dan karyawan? Benefit dari perusahaan ya tadi ya saya sebutin ya. Manfaatnya juga mereka bisa mendapatkan banyak hal ya dari perusahaan, seperti yang saya bilang, ada tunjangan melahirkan, tunjangan kecamatan, ada THR dan lain sebagainya. Itu bermanfaat buat kesejahteraan karyawan, walaupun memang secara jumlah mungkin kalau dibandingkan dengan perusahaan lain mungkin nggak terlalu besar, tapi itu menjadi komitmen dari perusahaan untuk memberikan upaya kesejahteraan perusahaan. Yang berikutnya, apakah employer benefit dapat mempengaruhi kinerja karyawan? Benefit yang kita berikan ke karyawan pasti akan memiliki ya respon atau bisa memiliki efek positif maupun efek negatif. Efek positifnya pasti mereka jadi lebih giat bekerja ya kalau mereka mendapatkan benefitnya. Tapi kalau efek negatifnya salah satunya adalah benefit itu sering dibandingkan. Jadi dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan bagian lain yang sebenarnya memang nggak sama. Itu ada beberapa hal yang nggak sama. Negatifnya jadi karyawan jadi overthinking, karyawan membanding-bandingkan, karyawan merasa selalu tidak puas, walaupun itu sebenarnya sifat manusia ya. Tapi akhirnya kadang itu malah memberikan efek negatif pada kinerjanya, walaupun nggak selalu. Berikutnya Pak, jika CLB yang diberikan tidak sesuai dengan
kebutuhan karyawan apakah ada solusi bagi perusahaan ini? Kalau kompensasi yang diberikan dari kantor tidak memenuhi kebutuhan karyawan, nah sifatnya subjektif karena karyawan itu kan kebutuhannya beda-beda ya. Nggak ada yang alternatif solusi sih. Nggak mungkin dia dinaikin gaji karena dia merasa duitnya kurang. Jadi kita biasanya memberikan himbauan aja untuk berperilaku hidup lebih baik, lebih hemat dan sebagainya. Karena kalau kita ngikutin kebutuhan karyawan nggak ada habisnya. Jadi nggak bisa dipatok bahwa karyawan gaji sekian maka gaya hidupnya begini, nggak ada. Gaya hidup berkaitan dengan di mana dia tinggal, dengan siapa dia bergaul, gitu. Selanjutnya Pak, apakah ada hambatan dan adanya CMB bagi perusahaan? Gimana? Apakah ada hambatan dari adanya CMB bagi perusahaan? CMB bagi perusahaan itu nggak ada hambatan. CMB itu adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk mengelola SDM. Jadi dia adalah bagian dari pengelolaan SDM. CMB itu membantu perusahaan untuk bisa memetakan, kemudian menyusun kebijakan-kebijakan. Ya, tanpa ada CMB, sulit bagi perusahaan untuk bisa berkembang karena CMB itu kan tadi, ya, kenapa sih kita harus ada tunjangan ABCD, itu kan bagian dari CMB. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan juga, kebijakan A kita ambil kebijakan tentang adanya misalnya bantuan melahirkan bagi karyawan, gitu ya, bantuan melahirkan bagi karyawan. Nah, kenapa kita menentukan nilainya adalah 1 juta misalkan, yaitu diambil dari kebijakan CMB. Ya, kebijakan CMB itu didapatkan dari mana? Dari kemampuan perusahaan untuk bisa menanggung fixed cost-nya dia. Biaya-biaya tetap yang dia harus keluarkan, gaji dan sebagainya, itu kan bagian dari fixed cost yang ditetapkan. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari kami ya. Kurang lebih mohon maaf kalau memang ada kekurangan dari kami karena kami juga baru belajar di sini tentang manajemen investasi sama kinerja. Mungkin segitu dulu kali apa dari kami, kurang lebih mohon maaf. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jamil.